mensyirikkan seluruh bayangkan, mensyirikkan seluruh pengikut Asy'ariyah karena mereka melakukan takwil. Di saat yang bersamaan juga mereka tidak menerima tafwid. Tidakkah mereka mengetahui bahwa Imam Ahmad bin Hanbal melakukan takwil? Apakah benar apa yang dikatakan oleh Ustadz Muhammad Al-Habsyi bahwa orang-orang yang menamai diri mereka sebagai Ahlul Athar atau As-Salafiyah atau Al-Athariyah atau Ahlus Sunnah Sunni, ya, mereka mensyirikkan kelompok Asy'ariyah karena takwil. Kemudian dia bilang, wong Imam Bukhari saja dia menggunakan takwil, Imam Ahmad menggunakan takwil, takwil ya, bukan takwil ya, takwil ya. Apakah mereka juga akan disyirikkan? Seperti yang sudah saya bahas di video kemarin, bahwa Imam Bukhari dan Imam Ahmad itu mereka bukan mentakwil, ya, mereka itu menafsirkan, ya, karena dalam bahasa Arab takwil bisa diartikan tafsir, ya, bukan takwil dalam masalah sifat. Takwil yang artinya itu pemaknaan yang beda maknanya, ya. Tidak seperti itu. Nah, cuma karena tim Nabawi TV ini mereka main caplok, ya, cuma menandai beberapa kata saja, tidak diambil semuanya, tidak mereka pahami, ya. Jadi akan saya koreksi, ya, supaya enggak ditertawain sama penonton di media sosial, ya. Kami sebagai Ahlus Sunnah tidak mensyirikkan Asy'ariyah, dan kami juga tidak mensyirikkan Mu'tazilah apalagi Jahmiyah, ya, selama mereka itu tidak masuk pada hal-hal yang memang berbentuk syirik, ya. Kalau Jahmiyah, komplotan-komplotan kepalanya yang jelas-jelas mereka itu mengingkari sifat Allah secara keseluruhan, ya, maka itu bahaya sekali, ya. Adapun awam-awam mereka yang hanya ikut-ikutan nggak tahu apa-apa, maka itu mereka tidak dikafirkan, termasuk Mu'tazilah, ya. Jadi harus diperiksa dulu, ya, harus diperiksa dulu. Nah, namun Asy'ariyah ini salah dalam beberapa hal, ya, bukan soal takwil dan tafwid saja, ya, tetapi dalam masalah iman, dalam masalah sifat yang sabit dan sifat yang tidak sabit, ya. Juga masalah menggunakan akal untuk sebagai standar. Dan apakah kelompok Asy'ariyah ini mereka berdiri pada satu madhab, ya, satu standar akidah yang tidak berubah sama sekali? Jawabannya tidak, ya. Contohnya Ibnu Faurak dan Al-Juwaini, ya, kemudian para pendahulu Asy'ariyah itu mereka masih mengisbat kalau ada hadis sahih, ya, tentang sifat-sifat dan asma Allah yang memang sabit, maka mereka imani itu tanpa mereka main tafwid, ya, atau main takwil terlalu banyak. Namun ketika muncul Ar-Razi, ya, dan ulama-ulama yang setelahnya itu yang mereka menggunakan kitab filsafat Aristoteles, Plato dan sejenisnya, mereka, ini tidak bisa diterima, ya, ini harus main akal-akalan dulu, ya, baru nanti kita isbatkan ini bisa diisbatkan atau tidak, ya. Akhirnya mazhab Asy'ariyah ini terkontaminasi dengan keyakinan yang seperti Mu'tazilah, bahkan itu jauh lebih menyeleweng, ya, dan para ulama dahulu sudah mengingatkan soal ini, ya. Kemudian ketika terjadi itu, ya, beberapa ulama malah mau menggabungkan antara madhabnya salaf ahlul athar, ahlul hadis dengan madhabnya Asy'ariyah dan Maturidiyah, ya. Namun yang terjadi tidak bisa disatukan, ya. Akhirnya yang terjadi adalah malah
konflik. Kalau tidak konflik ya pecah belah juga ya. Jadi kalau kita mau membahas tentang Asy'ariyah saja itu sudah panjang sekali ya. Contohnya di sini. Jadi di sini ada artikel soal a'imma al-madhab al-asy'ari, para imam-imam madhab asy'ari dan at-ta'addud fi madhab ahli sunnah. Jadi apakah ahli sunnah itu mereka dalam masalah akidah itu mereka satu madhab atau mereka punya banyak madhab ya, karena Asy'ariyah itu ternyata madhabnya tidak satu saja ya, mereka punya pendapat-pendapat juga ya. Ikhtalafa manahij ulama al-asy'ariyah fi tahdid man yashmilhum wasf ahli sunnah. Faminhum man yadhharu min kalamihi anna laqab ahli sunnati la yantabiqu illa ala atba'il madhab al-asy'ari faqat. Jadi para ulama Asy'ariyah itu mereka berkata bahwa Ahlus Sunnah itu hanya sebutan bagi madhab Asy'ari saja. Adapun Maturidi, Asy'ari, Ahlul Hadis tidak dianggap Ahlus Sunnah ya. Dianggap Hasyawiyah ya. Wa minhum man dhahaba ila anna man yashmiluhum dzalikal wasf tawaifu muta'addidah. Sebagian dari ulama Asy'ariyah ada yang berkata bahwa Ahlus Sunnah itu ada beberapa kelompok ya, tidak mereka aja. Wa man dhaba ila hadzal qaul ikhtalafa ara'uhum. Faminhum man dzakara anna madhhab Ahlus Sunnah tandariju dhimnahu thamani tawaif. Namun ada beberapa dari mereka ya, menyatakan bahwa ada 8 kelompok ya, yang termasuk Ahlus Sunnah. Seperti yang dikatakan oleh Abdul Qahir al-Baghdadi. Wa minhum man ja'ala al-asnaf al-mundarija dhimnahu sinfaini faqat. Namun ada dari mereka yang hanya menyebutkan bahwa Ahlus Sunnah itu dalam masalah akidah ya, itu ada 2 kelompok saja. Asy'ariyah, al-Asy'ariyah dan Salafiyah. Salafiyah ini ya berarti Ahlul Hadis ya. Kama fa'ala al-Amidi. Al-Amidi ya salah seorang ulama Asy'ariyah. Dia berkata bahwa Ahlus Sunnah dalam masalah akidah itu ada 2, Asy'ariyah dan Ahlul Hadis, Salafiyah. Wa minhum man ja'alahum sinfaini wa huma al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Namun ada ulama lain yang berkata bukan Salafiyah atau Ahlul Hadis, namun Asy'ariyah dan Maturidiyah saja. Ya, selain itu berarti bukan Ahlus Sunnah. Wa amma ba'dul muta'assirin bil madhhab al-Asy'ari min al-Hanabilah faqad ja'ala Ahlus Sunnah 3 tawaif. Adapun dari beberapa orang-orang dari madhab Hanbali tapi mereka akidahnya Asy'ari, itu mereka menjadikan Ahlus Sunnah itu sebagai 3 kelompok. Yaitu pertama Asy'ariyah, Maturidiyah, dan Atsariyah. 3 ini. Seperti yang dikatakan oleh As-Safarini. Ya. Walaisal maqsud huna muhakama sihhatu hadha ta'addud al-mudda'a. Wa innal maqsud at-tanbih ala al-khalal al-manhaji alladhi waqa'a fi ba'd al-asy'ariyah. Jadi dari artikel ini kita bisa tahu bahwa ada hal yang janggal ya. Kita menjelaskan ini bukan berarti pernyataan ini benar, enggak ya. Ahlus Sunnah ya ahlul athar itu, ahlul hadis ya. Adapun Asy'ariyah, Maturidiyah mereka menggunakan metode ilmunya di luar Islam untuk dimasukkan ke dalam Islam itu sehingga muncul kelompok-kelompok ini. ثم لم يذكر لنا النصوص الواضحة البينة لذلك الصنف ولا المقالات البينة التي تثبت صحة دعواه. والآمدي حين شرع في شرح الأصول التي اتفق عليها الأشعرية والسلفية من أهل الحديث لم يذكر إلا جملا كلية وعامة جدا وهي مجملها سائرة على طريقة الأشاعرة ولم يعرج على القضايا الإشكالية التي وقع فيها الأشاعرة. أوهم بأنه لا خلاف بين الصنفين مع أن الصنف الآخر وهم
la wujud lahu fil waqi'. Jadi Al-Amidi ini dia di dalam syarah usul itu menjelaskan bahwa kelompok Asy'ariyah dan Salafiyah itu mereka ada banyak hal yang sepakat secara umum. Namun dia sendiri tidak mau membongkar apa perbedaan itu untuk memperbaikinya, tapi malah membiarkannya ya atas dasar wahamnya sendiri ya. Sehingga akhirnya apa? Muncul masalah ya, bahwa akhirnya kesannya bahwa Asy'ariyah dan Maturidiyah itu sesuai, sedangkan Salafiyah ini enggak sesuai ya. Seperti yang dilakukan oleh Nabawi TV. Ya, ini ada kelompok baru yang pemahamannya tidak seperti pemahaman orang yang dulu. Siapa? Kullabiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Padahal sebelum Kullabiyah, ya akidahnya Syafi'i jelas. Akidahnya Abu Hanifah, Malik itu jelas ya. Ahlul Athar ya. Enggak ada dulu itu Asy'ariyah atau Kullabiyah atau Maturidiyah. Wa dhahara lana min khilal hadhihi al-waraqah أن أئمة أهل السنة وعلماء الأشاعرة مجمعون على أن الخلاف بينهم خلاف منهجي وجوهري لأجل هذا سعى كل طرف منهما إلى إخراج الطرف الآخر من السنة. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa gara-gara pernyataan ini Al-Amidi ya, yaitu bahwa para imam Ahlus Sunnah dan ulama Asy'ariyah itu mereka bersepakat ya. Namun yang terjadi apa? Mereka bersepakat bahwa mereka punya khilaf manhaj ya, manhaj dalam penafsiran yaitu hal-hal itu ya, dan juga jauhari itu ya, ini ada hal-hal yang memang penting ya. Li ajli hadza sa'a kullu tarfin minhuma ila ikhraj tarfil akhar minas sunnah. Otomatis kalau sudah akar itu sudah bermasalah, mau tidak mau akhirnya apa? Bercabang. Nggak mungkin bersatu ya. Satu standarisasinya ilmu mantik dan ilmu kalam. Kemudian satu lagi standar pendalilannya itu dari nakli, yaitu hadis, riwayah dan asar ya, yang punya sanad dan matan ya. Wa hadza yu'akkidu ala annahu laisa illa wahid min khiyarain la thalitha lahuma. Otomatis terjadi rebutan. Yang Sunni ini siapa? Asy'ariyah, Maturidiyah atau Ahlul Athar, Athariyah atau Salafiyah ya. La thalitha lahuma imma an yakuna al-madhhab alladhi qarrarahu a'imma ahlus sunnah huwa al-madhhabul haqq al-muhaqqiq lima kana alaihi as-sahaba wattabi'un ma'a man ja'a ba'dahum imma an yakun al-madhhab alladhi qarrarahu a'imma al-madhhab al-asy'ari huwa al-haqqul muhaqqiq lima kana alaihi as-sahaba wattabi'una wa man ja'a ba'dahum. Otomatis akhirnya ujung-ujungnya apa? Rebutan klaim siapa yang paling sunni ya. Hanya ada dua solusi ya. Ahlus sunnah yang mereka menggunakan dalil nakli yang jelas ya, menggunakan matan dan sanad, atau Asy'ariyah yang mereka menggunakan ilmu mantik dan ilmu kalam, plus mereka bisa membantah ya dalil nakli itu atau menundanya karena mereka memeriksa dengan standar ilmu tadi ya. Wa ammal khiyarut tsalits wa huwa muhawalatul jam' bainal madhhabain wa iddia anna kullam minhuma mumatthilun lis-sunnah wa anna al-khilaf bainahum khilaf lafzi fahasib. Ada juga yang punya pilihan bahwa mereka sama-sama sunni tetapi masalah khilaf ini khilaf lafzi, perkataan. Bahwa ra'i khata', ini pendapat yang salah. Wa mukhalifun li ijma'il fariqain, dan ini menyelisihi ijma' dua kelompok tersebut. Wa mukhalifun li waqi'il madhhabain wa li manhajihima al-istidlali. Karena mereka dalam istidlal, pengambilan dalil itu mereka metodenya beda. Wan nadhari, dan juga dalam membuat teori dalam masalah
nazar ya, nazar penjelasan-penjelasan itu. Wa dhahara aidan anna al-hirsa 'ala at-tamayuz bainal madhhabain laysa natijan min qibali ahli sunnah faqat. بل الأشاعرة أيضا لديهم حرص شديد على إظهار التمايز بينهم وبين من يسمونهم الحشوية والمجسمة. Ya, jadi khilaf ini bukan sumbernya dari Ahlus Sunnah Salafiyah, tetapi Asy'ariyah sendiri mereka juga mau khilaf itu terjadi, ya, karena mereka punya ciri sendiri. Bahkan mereka menuduh sunnah sebagai hasyawiyah, ya, dan mujassimah. Wa dhahara aidan al-wudhuh fi at-tamayuz bainal madhhabain lam yabda'hu Ibnu Taimiyah. Perlu kalian ketahui bahwa bukan hanya Ibnu Taimiyah, ya, yang membantah Asy'ariyah, tetapi innama huwa mawjud qablahu. Sebelum zaman Ibnu Taimiyah itu sudah terjadi perdebatan, ya, sudah ada. Wa muntashirun fi mu'allafat al-Asy'ariyah bi syaklin kabirin jiddan. Bahkan di dalam buku-buku Asy'ariyah sendiri terjadi perdebatan. Wa dhahara aidan anna as-sira' bainal madhhabain laisa muqtasiran 'ala al-Hanabilah wal Asy'ariyah fahasib. Ini perlu kalian ketahui, ya. Belum tentu orang yang Asy'ari itu berarti dia madhabnya Syafi'i, belum tentu, ya. Karena ada yang Hambali tapi dia Asy'ari, ya. Inna mashtaraka fihi 'adadun min a'immah ahli sunnah min sa'ir al-madhahib. Contoh, ya, ada beberapa madhab fiqih yang mereka itu akidahnya bukan Asy'ari, seperti Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah itu bukan Hambali, laisa Hambali, innama huwa min a'immah al-madhhab Syafi'i. Ibnu Khuzaimah madhabnya Syafi'i, ya. Wa kadzalika Abu Hamid al-Asfarayini alladhi kana syadid 'ala al-Asy'ari wa atba'uhu kana min asy-Syafi'iyya aidan. Al-Asfarayini itu madhabnya Syafi'i, tetapi dia sangat keras, ya, terhadap kelompok Asy'ariyah, ya. Wa Abu Nasrin As-Sijzi, ya, Abu Nasr As-Sijzi alladhi radda 'ala al-Asy'ariyah laysa Hambaliyan wa innama huwa min ulama al-madhhab al-Hanafi kama yadullu alaihi 'adadun min al-mu'assyirat wa kadzalika 'adadun kabirun min al-a'immah ahlus sunnah laysu min al-Hanabilah, ya. Begitu juga dengan Asy-Syidzi. Asy-Syidzi itu dia dari ulama madhab Hanafi, ya, tetapi dia sangat sengit, ya, pembantahannya terhadap Asy'ariyah. Jadi supaya kalian paham, ya, madhab dalam akidah ini berarti Asy'ariyah kita tidak mensyirikkan Asy'ariyah, ya, soal takwil atau soal tafwid, ya, tetapi menyalahkan mereka karena ini dalam manhajnya itu memang salah, ya. Para sahabat enggak melakukan hal itu. Sekian, semoga bermanfaat.